Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan buat donat dengan 300 gram. Kita akan mendapatkan dua macam donat, savory atau yang gurih dan yang manis. Dan kita akan dapatkan 12 buah donat. Wah, banyak banget ya. Nah, ini juga cocok banget bagi yang ingin jualan. Kalian bisa lihat nih, toppingnya sama sekali tidak melekat pada kemasan. Dan pada tutorial video ini juga Mama Ici akan memberikan tips-tips menghindari kegagalan donat seperti donatnya kempes, keriput, atau tidak muncul white ring, ataupun bantet. Nah, yang coklat juga, ini topping coklat. Padahal ini ya, kemasannya ini pas-pasan banget, ngepas. Jadi mepet, tapi toppingnya sama sekali tidak melekat tuh, kudu dipaksa. Masuk. Nih, lihat tuh, hampir jatuh, kalian bisa lihat. Sama sekali toppingnya tidak melekat. Nah, pas banget untuk yang ingin jualan donat atau juga camilan untuk keluarga. Kali ini videonya agak panjang sedikit ya, karena lengkap cup-cup. Nih, kalian bisa lihat, kita toel-toel tuh, coklatnya tuh nggak lumer. Dan hasilnya halus mulus tanpa ulen dan mixer. Lembut, mengembang. Juga muncul white ring. Kokoh, tidak keriput. Juga tidak kempes. Nah, seperti ini ya. Mengembang lebih besar saat digoreng. Bagaimanakah tips-tipsnya? Kalian ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Dan jangan ada yang terlewati atau kalian skip jika ingin hasilnya sempurna. Oke ya, kita mulai dari bahannya. Gula pasir, kemudian 1 kuning telur biar gurih, lalu margarin, kemudian garam, lalu air susu yang hangat. Kalian boleh gunakan SKM 1 sendok makan dengan komposisi air yang udah ditentukan ya. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi dan sedang. Kemudian ragi instan merek apa aja. Nah, untuk yang jualan kudu wajib pakai ini nih. Ini adalah conditioner untuk donat atau roti dengan merek Ibis Blue. Banyak merek yang lain ya. Dan ini bread improver atau merek yang kita gunakan adalah Bakerin Plus, juga banyak merek. Kemudian baking powder kudu wajib juga. Karena apa? Karena nanti kalian akan lihat sendiri hasilnya. Ya, terutama untuk yang berjualan tadi ya. Karena kalau untuk jualan kan siapa tahu akan habis 1, 2, atau 3 hari. Tapi sebenarnya donat itu paling enak kalau habis dalam sehari dan disantap selagi hangat. Nih, sekarang kita masukkan dulu bahan-bahan keringnya. Conditioner roti, bisa untuk roti dan donat. Kita gunakan Ibis Blue 1/4 aja. Kalau mau ditimbang sih 2 gram. Kalian bisa nggak nimbang 2 gram? Juga bread improver 2 gram. Kita gunakan Bakerin Plus, juga baking powder. Ini kita aduk dulu jadi satu. Kemudian masukkan kuning telur. Kalau mau agak lebih keras sedikit, 1 butir telur. Kemudian masukkan air susu yang hangat karena kita tidak menggunakan mixer ataupun ulen. Kalau kuning telurnya aja tuh lebih semakin lembut dan gurih ya. Nah, ini seperti biasa kita campurkan dulu semuanya sampai bahan kering ini tercampur dengan baik. Tidak ada lagi tepung kering yang tertinggal. Nih, seperti ini konsistensinya, tidak terlalu lunak-lunak banget ataupun terlalu kering. Kemudian tambahkan dengan margarin. Ini akan kita folding ya kurang lebih setengah menit lah ya untuk ukuran tepung 300-500 gram sampai tercampur dengan baik. Tidak ada lagi warna kuning margarin yang terlihat. Nah, seperti ini. Udah tercampur tapi teksturnya terlihat masih kasar kan? Ada sisa sedikit margarin, kita oleskan aja pada dasar wadah. Bulatkan dan akan kita proofing sesuai suhu ruangan juga selama 30 menit atau sampai mengembang tentunya. Nah, ini udah lebih mengembang.
ketika kita toel-toel tuh adonannya udah agak seperti karet, udah menyatu ya, tapi belum halus. Ini kita folding lagi kurang lebih 2 putaran wadah inilah. Nah, kalian bisa lihat 1-2 putaran lah ya. Kalian bisa lihat tuh, semakin lama bagian bawahnya itu semakin halus. Nah, ini gunanya kita melakukan gerakan folding atau melipat ke arah tengah. Setelah ini kita bulatkan lagi dan lanjutkan purfing selama 30 menit atau sesuai dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Setelah 30 menit kembali mengembang, tapi ini belum halus, akan kembali kita folding 1-2 putaran kembali. Nih, kalian akan merasakan adonannya itu akan semakin kokoh, nggak lunak-lunak lagi, semakin membel gitu loh. Setelah dibulatkan, kembali akan kita lanjutkan proofing yang terakhir selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia hasilnya, terlihat jauh udah lebih halus, mulus. Sekarang kita kempiskan, folding 1 putaran biar makin mantep ya halusnya. Nih, seperti ini, letakkan pada papan kerja. Saat ini nggak perlu kalian tabur-taburi dengan terigu karena konsistensinya pas banget, tidak melekat di tangan ataupun di papan kerja, tidak terlalu lunak juga atau terlalu keras. Nih, sekarang setiap bagiannya kita lipat seperti itu. Bulatkan ke bagian tengah, letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Nih, seperti ini. Kemudian lanjut lagi, pipihkan pada bagian tepi, satukan ke bagian tengah membentuk bulatan. Nih, udah sangat halus. Nah, tapi jika ada adonan atau dough kalian yang belum halus seperti ini, tuh masih agak bergerindil, kalian bisa menghaluskannya dengan sedikit tepung terigu pada papan kerja, ditaburkan, kemudian kita rounding. Nih, caranya seperti ini. Tuh, sangat terlihat lebih halus, tapi jangan terlalu banyak ya terigunya, nanti adonannya menjadi keras. Udah kita bulatkan semua, ini akan kita rilekskan aja, relax agar adonan ini lebih mudah dibentuk. Selama 15 menit kita rilekskan. Nah, kalau diangkat tuh juga udah lebih terasa ringan dan lebih mengembang. Ini nanti adonannya akan mudah kita rolling seperti ini. Rolling memanjang kurang lebih 10 cm. Kemudian kita gulung, jepit pada permukaan bagian pertemuan lipatannya ya, agar nanti tidak terbuka. Jadi harus rapat. Kemudian pipihkan pada bagian ujungnya seperti itu. Ini bentuk donatnya kita gunakan cara pembuatan bagel atau bagel atau begal. bagel. Nah, seperti ini. Jadi diselimutkan pada bagian sambungan. Boleh digulung-gulung sedikit agar lebih simetris sisinya. Letakkan pada baking paper. Ya, kembali kita panjangkan. Di rollingnya jangan terlalu ditekan, ringan aja. Jepit rapat pada pertemuannya, jangan sampai ada yang terbuka untuk menghindari masuknya minyak nanti. Kalau minyak banyak masuk, akibatnya resapan minyaknya sangat banyak. Tuh, diselimutkan pada bagian pertemuan, kemudian jepit rapat. Caranya lebih mudah kan? Oke, semua kita bulatkan seperti itu. Setelah semuanya kita bentuk, ini akan kita istirahatkan sebelum digoreng kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat, sesuai dengan suhu ruangan kalian masing-masing ya. Sekarang lanjut kita topping, bahan topping. Itu Mama Eji udah ada sisa kemarin buat roti keju.
Jadi ini campuran margarin, krim keju atau keju cheddar dicampur dengan 1 butir telur. Dan gunakan mayones opsional, boleh yang pedas atau yang original. Ini Mak Meiji gunakan yang pedas. Tadi bahan-bahannya udah bisa lihat di layar ataupun kolom deskripsi ya. Kemudian letakkan di piping bag. Nah, ini setelah 45 menit kalau kita tekan tuh terlihat jejak, artinya udah waktunya, proofingnya udah maksimal, waktunya untuk kita goreng. Udah melembung, tentunya pengembangannya tadi nggak serempak ya. Ini kita mulai dari yang pertama membentuk, udah terasa ringan juga jika kita angkat. Siapkan minyak yang udah kita panaskan dengan api yang kecil. Jadi panaskan minyak itu dengan api yang kecil, bukan yang besar. Di sini Mak Meiji benar-benar menggunakan api yang sangat kecil. Sesuai dari tahapan pembentukan, ini 2 yang baru mengembang maksimal. Jadi terpaksa ya hanya 2 yang Mak Meiji masukkan karena yang lainnya belum mengembang dengan baik. Nah, ini udah kita balik, kalian bisa lihat saat kita goreng ini ukurannya itu sudah semakin besar, semakin mengembang dan whitening-nya tampak jelas sekali ya. Oh ya, kalau api kegedean dalamnya juga nggak mateng, nanti juga kulitnya bisa kering beruntusan. Jadi apinya benar-benar kecil kalau Mak Meiji saat ini menggunakannya api yang kecil. Seperti biasa 1 kali balikan ya untuk penggorengan donat agar tidak resap minyak juga. Nah, ini udah selesai semua. Dengan adanya whitening ini udah menandakan donat ini sangat mengembang, artinya pasti empuk banget nih. Dan akan lebih awet empuk, juga aromanya yang khas itu jika kita gunakan bread improver, kemudian conditioner tadi, juga telur ya. Nah, ini kita bagi 2 setiap donatnya. Kemudian taburi permukaannya dengan sosis secukupnya. Dan kiceritin deh saus margarin, keju, dan telur tadi pada permukaannya. Ini akan kita oven selama 10 menit dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas saja, sampai kecoklatan atau telurnya juga udah mateng dan mengering ya. Lanjut untuk rasa yang kedua, kita akan buat topping coklat DCC dulu, diparut ya coklatnya agar lebih mudah lumer. Kemudian tambahkan dengan sedikit margarin, ini bisa kalian tim atau 20 detik menggunakan microwave. Oke, nah ini dia yang savory donatnya udah mateng, udah kering bagian atasnya. Jadi dari 4 buah donat kita bagi 2 kan bisa dapat 8 buah ya. Nih, ini dapat 8 karena isiannya tadi udah keburu habis. Jadi 1 bagian nggak kebagian, nggak kebagian topping, ditutupkan aja pada bagian atasnya. Kalian bisa lihat ini creamy dan lembut banget tuh. Jadi untuk savory donat, 1 donat dibagi 2 dapat 8. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat whitening-nya sangat tinggi dan empuk banget. Ini coklatnya tadi udah kita tim atau di microwave. Jadi kalau masih bergerindil nggak masalah, tinggal diaduk, dia akan segera lumer ya. Kemudian celupkan satu sisi. Nah, sekarang biar tampilannya lebih cantik lagi, kita beri garnish yang kita sisihkan tadi, sebagian coklat parutnya. Wow, cakep, nyoklat banget. Jadi dengan kalian ikuti step-stepnya dari awal sampai akhir dan tentunya juga terus belajar dan berusaha, semakin kita menghindari gagalnya pembuatan donat yang memang gampang-gampang susah. Jadi terhindar dari donat yang keriput, donat yang kempes, donat yang bantet, atau donat yang resap minyak, juga donat yang toppingnya ini nggak melekat pada kemasan.
sekarang siap dipasarkan. Untuk harga disesuaikan aja ya dengan daerah atau lingkungan kalian, karena setiap daerah itu kan bahan bakunya juga berbeda. Tapi yang pasti seperti bread improver atau bread conditioner itu belinya hanya satu kali, isinya banyak banget, pemakaiannya juga sedikit. Jadi ini serba hemat sebenarnya, karena bisa dipakai bahan-bahannya itu berulang-ulang kali. Begitu juga dengan keju ya kan, atau sosis kan makanya nggak banyak. Biar nggak bosan kan, donat itu nggak manis aja, tapi kalian juga bisa buat dengan rasa yang gurih atau savory donat seperti ini. Nah, semoga kalian buat donatnya lebih sempurna, berhasil, sukses, nggak gagal lagi. Ya, asalkan tadi ikutin step-stepnya, terus belajar dan mencoba. Jika gagal, semangat. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.